Salam damai Indonesia. Kita bicara tentang bulan Agustus, bulan yang khusus, bulan yang istimewa buat kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, pribadi kita yang Indonesia. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kita diperkenalkan dengan nama nationality. Nationality itu sama seperti lu tuh orang dari negara mana gitu. Lalu jawabannya I'm Indonesian atau aku orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Menyambut bulan Agustus yang seperti zaman-zaman dulu meriah. Namun untuk tahun-tahun belakangan, entah ya tahun ini, apakah mungkin kemeriahan seperti tahun-tahun dahulu bisa terus berjalan atau tidak? Seharusnya sih momen Agustusan bisa lebih oke ya, bisa lebih bagus, bisa lebih baik, karena kita semua sudah bertambah dewasa, tambah canggih, tambah modern. Semestinya kecintaan kita sama negeri ini harusnya bisa lebih tinggi ya, lebih besar gitu. Kita tahu bahwa sejarah bangsa kita bukan sesuatu yang pendek atau didapat dengan mudah, karena goresan sejarah kita sangat amat panjang, terlebih dengan budaya, adat istiadat dan keragaman yang kita punya, itu membuktikan bahwa bangsa kita itu sudah melewati berbagai macam alur sejarah ya. Kalau kita melihat dari Sabang sampai Merauke, orang-orang di negeri kita tidak ada yang sama, baik dari warna kulit, baik dari bentuk mata, baik dari adat istiadat, budaya, ya kan, gitu loh. Suku-sukunya segala macam itu, wah asli beda banget. Bahkan masing-masing mengklaim bahwa ya gue Indonesia, gitu lah. Tapi memang wajar kalau kita semua mengklaim bahwa kita Indonesia, karena memang negeri ini negeri kita semua. Gitu. Kita berasal dari suku apapun, selama kita di Nusantara tercinta ini, kita ini bangsa Indonesia. Walaupun kita beda-beda, kita tetap satu bangsa. Bahasa kita daerahnya berbeda-beda, tapi bahasa nasional kita tetap Indonesia. Bulan Agustus adalah bulan yang khusus, bulan yang istimewa, karena pada tanggal 17 Agustus, tepatnya tahun 1945, kita bersama-sama sepakat memerdekakan negeri ini dari tirani penjajahan, dari kekuasaan bangsa asing. Sudah cukup banyak hal-hal yang tergores, yang tercipta, yang terukir atas bangsa kita, sampai akhirnya kita memutuskan bersama-sama sepakat menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Dan sejarah ini nggak boleh hilang, karena kita nggak tiba-tiba merdeka. Banyak perjuangan sudah dilalui. Bahkan sepanjang kemerdekaan pun, sampai usia bangsa kita, negeri kita tercinta sebanyak 75 tahun ini, sudah banyak sekali hal-hal yang digoreskan, yang diciptakan. Bahkan kita lambat laun menjadi bangsa yang besar. Kita tidak lagi diakui sebagai bangsa berkembang, negara berkembang, tapi negara maju. Kenapa? Karena memang negara kita ini sesungguhnya sudah maju. Hanya saja sumber daya manusianya perlu diperbaiki lagi. Banyak hal lah, ya belajar lah. Dengan usia 75 tahun sih mestinya Indonesia, khususnya kita pribadi-pribadi di negeri ini, bisa lebih berbangga ya, karena menjadi bagian sejarah. Kita sudah melewati beberapa kali kepemimpinan yang berubah-ubah. Dari Pak Soekarno, lalu ada Pak Harto, terus kita juga pernah dipimpin sebentar sama Pak Habibie, orang tercerdas di negeri ini, yang karyanya sudah diakui dunia sebagai orang yang banyak menciptakan kecanggihan-kecanggihan pesawat terbang, sehingga lebih efisien dan segala macam. Lalu kita pernah dipimpin juga sama Pak Gus Dur, Abdurrahman Wahid, sosok yang luar biasa menjunjung
keberagaman di negeri ini. Nah, walaupun cuma sebentar ya, tapi beliau sudah membuat gebrakan dan keputusan yang sangat Indonesia. Kemudian digantikan dengan Ibu Megawati. Sampai saat ini beliau satu-satunya wanita Indonesia yang pernah memimpin negeri ini. Ibu Megawati adalah anak dari presiden pertama kita, Pak Soekarno. Lalu jelang kepemimpinan berikutnya dipegang oleh Bapak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau memimpin banyak 2 periode, dan kini kita punya presiden Pak Jokowi sebagai presiden kita yang ke-7, yang juga sudah mulai masuk ke periode kedua sampai nanti 2024. Lalu akan muncul lagi pemimpin baru karena Pak Jokowi udah nggak bisa lagi naik menjadi presiden karena sudah 2 kali sesuai dengan undang-undang, ya nggak sih? Nah, gitu. Kita, siapapun kita, sudah sepantasnya kita bangga atas negeri ini, karena negeri ini adalah negeri yang menghidupi kita. Mungkin kita suka melihat negeri orang lain begitu makmur, begitu menyenangkan, begitu sempurna, tapi pada dasarnya bangsa-bangsa lain pun rakyatnya berpikir yang sama, gitu loh. Kenapa kita nggak coba mensyukuri apa yang kita punya di negeri ini? Karena negeri ini negeri yang sangat luar biasa. Usia negeri kita sudah 75 tahun. Dan kalau usia manusia itu sudah dewasa akhir ya, sudah matang sekali gitu loh. Dan semestinya kita tidak lagi meributkan hal-hal sepele, membicarakan, memutuskan, meributkan, apalah gitu namanya, hal-hal sepele yang akhirnya membuat kita bukan jadi maju malah terbelakang. Bangsa-bangsa lain sudah sibuk membicarakan hal-hal yang sangat luar biasa ya. Mereka sudah memikirkan bagaimana caranya menerbangkan orang ke luar angkasa sebagai wisata luar angkasa, wisata ke Mars, wisata ke bulan. Mereka sudah menerbangkan, mengirimkan banyak satelit dengan kecanggihan yang luar biasa. Kita juga ngirim sih satelit, tapi kita masih numpang punya India landasannya ya, gitu loh. Kita nggak punya sendiri, entah kenapa bangsa yang besar ini nggak punya landasan untuk terbang kan satelit ke luar angkasa. Padahal negeri kita kalau dibilang kaya, negeri mana sih yang nggak mengatakan negeri kita kaya gitu. Entah kenapa kita masih ribut soal bagaimana kita berpakaian, kita masih ribut dengan bagaimana siapa yang benar, siapa yang nggak benar, siapa yang tepat, siapa yang nggak tepat, mana yang hebat, mana yang jago, mana yang lemah, mana yang perlu didengar, mana yang enggak. Masih sibuk pada hal-hal yang receh gitu loh. Bahkan kalau kita lihat memang bangsa kita dicekoki dengan hal-hal yang sederhana, bahkan bukan sederhana malahan, hal-hal receh yang membuat mereka jadi santuy, sehingga nggak punya semangat untuk memancing diri supaya maju gitu loh. Jadi kalau udah ketemu sedikit tekanan ngeluh, sedikit kesusahan ngeluh, ada bantuan rebutan, injek saudara, temen, yang penting gue dapet gitu kan. Sayang, sangat disayangkan. Nah gitu. Tapi ya gimana, itulah. Semoga momen 75 tahun negeri kita ini setahun 2 tahun ke depan dan seterusnya menyadarkan rakyat kita Indonesia untuk enggak lagi meributkan hal-hal sepele ya. Apalagi masih meributkan sukunya siapa yang paling benar, budayanya yang paling benar, kepercayaannya siapa yang paling benar. Gua rasa udah bukan waktu dan saatnya, karena ayo kita bersatu, kita buktikan bahwa bangsa kita memang bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang beradab, bangsa yang tahu bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang mana bangsa lain nggak punya, yaitu keberagaman kita, gitu loh. Kita boleh bersatu, dan memang harus, tapi bukan bersatu secara seragam. Karena kalau seragamnya doang sama, tetapi tujuannya beda, juga nggak benar, gitu loh. Jadi harus dipertimbangkan lagi ya.
gitu loh. Gue mau share di sini, udahlah, kita hentikan segala perdebatan, kita hentikan segala hal sepele yang receh-receh tadi, yang sebenarnya malah memecah belah kita loh. Kita ini hidup nggak hidup sendiri, kita ini hidup nggak cuma satu kelompok, kita ini hidup nggak cuma satu suku, kita ini hidup nggak cuma satu agama, kita ini hidup nggak cuma satu kepentingan, tapi kita punya negeri yang luar biasa, di mana kita semua pingin mendapatkan kebahagiaan bersama, ya dong. Apa lu rela, apa lu tega, apa jangan-jangan lu malah nggak seneng kalau lihat orang yang seneng, berasa susah kalau orang seneng, berasa seneng kalau orang susah. Nah, jangan sampai ya. Jadi di momen 17 Agustus yang usia negeri kita 75 tahun ini, semoga negeri kita, khususnya rakyat kita, sumber daya manusia kita semakin baik ya. Memang sih ada banyak lah penyebab orang menjadi nggak pede, orang menjadi menjelek-jelekan orang lain dan segala macam. Tapi dari semuanya sih sebenarnya kembali lagi ya, kita harus menerima bahwa berbeda itulah kita, bahwa tidak sama itulah kita, Indonesia. Karena ragamnya kita memperkaya kita. Coba deh lu bayangkan, lu lihat di langit, kalau pelangi warnanya cuma merah atau cuma kuning atau cuma salah satu warna aja, gua rasa dia nggak akan disebut lagi pelangi. Lu tahu kenapa begitu indah pelangi? Karena dia berbeda warna, tersusun dengan rapi. Nah gitu, sama seperti negeri kita, tersusun rapi dari Sabang sampai Merauke dengan beragam macam perbedaan, tapi kita satu, kita Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia ke 75 tahun. Gue bangga jadi bangsa Indonesia, dan gue rasa, dan gue anggap, gue harap, dan gue percaya kita semua agan-agan juga bangga jadi bagian dari negeri ini. Salam damai Indonesia. Thank you.